Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Urikson Langgumai, Prodi Ilmu Pemerintahan. Topik pembahasan pada saat ini, desa sebagai fondasi dasar yang kuat untuk negara. Desa merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam wilayah desa dan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa, maka pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang diterbitkan melalui pergaulan politik yang memerlukan waktu cukup lama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa dan peraturan tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dirasakan sangat istimewa karena telah memberikan fondasi dasar yang kuat terkait dengan penyelenggara pemerintah. Di samping itu, keistimewaan lain juga terlibat yang memuat mengenai pelaksanaan pembangunan desa. Undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapat belanja negara. Perlu penyesuaian dan menyempurnakan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan efisien. Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbentuk bersama dengan persekutuan masyarakat hukum dengan batas-batas yang berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatnya. Dengan adanya dana alokasi dari anggaran pendapat belanja negara APBN tersebut, diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan manfaat dana alokasi secara maksimal. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat
istimewa. Definisi resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pengertian desa dipahami sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Indonesia. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil apabila desa yang merupakan lingkup terkecil dari suatu negara telah diperhatikan dengan baik dari sisi kemajuan dan kemandiriannya di berbagai bidang. Keberadaan desa sangat memegang peran penting, terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan negara. Pembangunan nasional yang ditunjukkan terhadap pembangunan desa tentunya akan tergantung pada pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Demi kemajuan Indonesia, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan di seluruh wilayah secara merata. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Melalui pembangunan yang merata, maka keadilan sosial akan tercapai sebagai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu disadari bahwa sebagian besar warga negara Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat perlu dimulai dari instrumen masyarakat kecil, yaitu desa. Pandangan saya terhadap desa selama ini, kewenangan dan kedudukan desa hanya diposisikan sebagai catatan kaki pemerintah saja yang cenderung menjadi objek politisasi kepentingan. Kewenangan desa dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan memegang banyak beban tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya. Keterbatasan kewenangan membuat fungsi desa menjadi terbatas dan tidak memberi ruang gerak bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dan pendapat saya, pemerintah desa harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai penopang dan pendukung untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih atas perhatian.